A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang mau kita bahas ini surat Al-Baqarah ayat 183. Banyak sekali Allah memanggil orang dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik, ya ayyuhal kafirun. Tapi ayat ini ya ayyuhalladzina amanu. Yang diundang, yang dipanggil hanya alladzina amanu, yang beriman saja. Yang tidak beriman tidak dipanggil, tidak dihimbau, tidak diundang. Acara silaturahim warga masyarakat Jambi di Jakarta. Tiba-tiba datang Ustadz Abdul Somad hadir, diperiksa sama security. Bapak dari mana? Saya dari Riau. Boleh apa tak boleh masuk? Apa tuh diam jamaah? Silaturahim masyarakat Jambi di Jakarta. Tiba-tiba datang saya di pintu mau masuk, ditengok orang KTP Riau. Kira-kira saya boleh atau tak boleh masuk? Tak boleh. Orang masyarakat Jambi kok. KTP Riau tak boleh masuk. Begitu juga dengan puasa ini. Yang diundang itu hanya ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau ada orang tidak Islam puasa, boleh apa tak boleh? Kenapa tak boleh? Ada orang tak Islam, ditahannya makan, ditahannya minum, tak makan dia tak minum hari ini dari mulai subuh ini sampai maghrib nanti. Boleh apa tak boleh? Apa pula salahnya? Orang mulut-mulut dia, duit-duit dia. Ya terserah dia. Kita tanya dia, Bapak kenapa tak makan Pak? Aku puasa kata dia. Bapak kan tak Islam, itu serah aku, mulut-mulut aku, duit-duit aku, apa kau urus aku kata dia. Syarat berpuasa itu mesti masalah dia tak makan, dia tak minum, dia puasa. Dapat apa dia? Dapat diet. Sedangkan kita berpuasa itu ingin menggugurkan kewajiban. Puasa ini hukumnya wajib, maka yang wajib itu digugurkan. Sholat subuh ini apa hukumnya? Wajib, maka yang wajib ini digugurkan. Kalau tidak dia jadi beban sama kita. Begitu juga dengan puasa ini. Dan syarat untuk jadi ikut dalam puasa ini, syaratnya ya ayyuhalladzina amanu. Apakah kita ini beriman? Ya. Pernah Bapak Ibu melihat malaikat? Percaya? Itulah iman itu. Pernah menengok surga? Percaya? Itulah iman itu. Pernah menengok catatan pahala? Percaya? Itulah iman. Beriman, percaya kepada Allah. Walaupun kita tidak pernah menengok Allah, kita sebut namanya Allahu Akbar. Kita tahu namanya, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq. Tapi kita tak tahu dirinya. Dan kita tidak disuruh mencari-cari. Kita hanya disuruh percaya la ilaha illallah. Sebelum anak itu masuk ke perut ibu, mohon maaf, sebelum ibu menikah sama bapak, sebelum bapak lahir, sebelum ibu lahir, anak ibu sudah beriman.
Loh, masa anak saya sudah beriman Pak Ustadz? Ya. Di mana anak itu? Anak itu di alam roh. Belum ada kuku, belum ada daging, belum ada tulang, belum ada bulu. Anak itu sudah bersyahadat di alam roh. Ketika Allah bertanya kepada anak itu, saya, bapak, ibu, semuanya hadir. Lalu Allah bertanya kepada semua roh, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Semua kita waktu itu menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Ingat ibu hadir acara itu, bapak ingat hadir acara itu, saya pun tak ingat. Kenapa kita tidak ingat? Karena kita hanya mampu mengingat setelah umur 5 tahun. Sebelum itu kita tak ingat. Siapa di antara bapak yang ingat waktu pertama kali lahir diazankan ayahnya? Siapa ibu yang ingat waktu pertama kali lahir menyusu kepada ibunya? Ada ingat? Saya ingat atuk saya meninggal, ayah emak saya. Waktu turun dari rumah kayu, rumah tinggi diazankan. Sampai di jalan saya tengok emak saya menangis. Tahun 1982, umur saya 5 tahun. Umur 5 tahun kita bisa mengingat. Sebelum itu berapa banyak peristiwa yang tidak kita ingat. Dan salah satu peristiwa yang tidak kita ingat itu adalah saat kita bersaksi di hadapan Allah. Mulut kita berkata, bala syahidna. Oh, jadi banyak yang tak kita ingat, banyak yang tak kita ingat, terutama masalah catatan hutang piutang. Betul, Bu? Betul pula. Apakah kalau kita tidak ingat dia lalu dia tidak ada? Ada. Bukan berarti kalau kita tak ingat dia tak ada. Kalau tak ingat tak ada, kalau tak ingat tak ada, enak kali. Berarti tak ada loh hutang-hutang kita itu. Karena kita tak ingat. Maka orang yang lupa itu diingatkan. Ingat mengingatkan itu namanya tausiah. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah. Kenapa guna tausiah? Untuk ingat mengingatkan. Mudah-mudahan dengan tausiah subuh ini kita menjadi ingat insyaallah. Ingat bahwa kita ini asalnya beriman, tapi kemudian iman kita ini lepas, copot, tanggal. Bisa iman ini copot, bisa. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina, waktu dia berzina imannya copot. Waktu ada orang yang jalan-jalan sama pelakor, imannya copot. Waktu ada orang yang pacaran, imannya copot. La yasribu syaribu hina yasrabu wa huwa mu'min. Ketika orang minum khamar, imannya lepas. Ketika pakai sabu-sabu, imannya tanggal. Ketika pakai ganja, narkoba, imannya dicabut dari badan. Kalau main slot Pak Ustaz, dicabut juga. La yasriqus sariqu hina yasriqu huwa mu'min. Orang yang mencuri, menipu, membohong, korupsi, makan riba, imannya lepas. Yang meriwayatkan hadis ini namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nama muridnya yang mendengar hadis ini nama muridnya Ikrimah. Ikrimah bertanya kepada gurunya, ayun za'ul iman, apakah iman itu bisa lepas dari badan? Apakah iman itu bisa copot tanggal dari badan? Abdullah bin Abbas syabbaka baina asabi'ihi, jari jemarinya dijalin-jalinnya, begini dia menjalin jari jemari. Summa naza'ahu, kemudian dilepasnya tangannya. Hakadza yunza'ul iman, beginilah iman itu lepas dari badan. Waktu orang berzina lepas imannya. Waktu orang mencuri lepas imannya. Waktu orang makan riba lepas imannya. Kapan iman balik lagi? Hina taba, ketika orang bertaubat. Ada waktu dia bertaubat, imannya masuk lagi ke dalam.
Mudah-mudahan kita mati malaikat maut mencabut nyawa kita ketika iman sedang berada di dalam. Bayangkan ada orang mabuk, pakai sabu, narkoba, ganja, ketika iman sedang lepas, datang malaikat maut mencabut nyawa. Itulah yang disebut dengan su'ul khotimah.